Halo semuanya, kita ketemu lagi di series pertama cara membeli rumah tapi uangnya tidak cukup. Pada series ini saya ingin menjelaskan di bagian pertama video ini itu kita akan membahas tentang bagaimana kita membeli rumah tapi uangnya kurang. Sehingga Anda sudah punya uang di sini, cuma kurang. Misalnya uang Anda cuma 200, misalnya 200 juta, entah dikasih orang tua atau warisan atau habis jual mobil. Nah, rumah yang Anda incar itu kisaran 300 sampai 350 misalnya seperti itu. Di video part 2 atau bagian kedua nanti kita akan bahas tentang bagaimana ketika Anda beli rumah tapi Anda nggak punya uang, punyanya cuma gaji bulanan UMR. Di bagian ketiga kita akan bahas gimana Pak kalau saya pengen beli rumah tapi saya ini belum bekerja, saya tidak punya gaji bulanan. Kita akan bahas itu di bagian ketiga. Kita mulai di bagian pertama. Di bagian pertama ini anggaplah kita punya uang 200 juta, ya entah itu dari proyek pekerjaan kita atau kita jadi konsultan dan seterusnya. Atau bisa jadi uang itu dari warisan orang tua atau dikasih orang tua untuk kita beli rumah setelah kita lulus kuliah. Tetapi uang itu belum cukup. Ya, karena harga rumah itu makin lama makin naik dan sekarang harganya sudah tidak terjangkau kalau kita nabung tiap tahun. Jadi kalau kita nabung tiap tahun misalnya 2 juta dan seterusnya, pertambahan uang tabungan kita dengan inflasi yang sering naik itu harga rumahnya nggak nutut sudah. Jadi kalau misalnya sekarang harga rumahnya 300 juta, kemudian Anda nabung, sudahlah 10 tahun lagi saya beli, itu Anda akan mendapatkan 10 tahun lagi harga rumah nggak 300 tapi sudah 700 atau 800, bahkan bisa gila lagi jadi 1M ya. Untuk itu kesempatannya adalah yang pertama, ketika Anda ingin punya 200 kemudian ingin beli yang 300 lebih, saya pengalaman sekitar lebih dari 10 tahun lalu ya. Ceritanya begini, jadi saya cari kebetulan di iklan rumah yang harganya murah. Waktu itu sekitar tahun 2010 itu harga rumah yang saya cari kisaran 200-an sampai 300. Beberapa iklan sudah saya lihat di internet, kemudian beberapa rumah sudah saya datangi, tetapi penawaran paling banyak itu kita nggak bisa turun banyak. Jadi ada rumah dijual 300, kemudian uang saya yang saya punyai waktu itu cuma di bawah 200, sehingga sisanya saya nggak mau nambah. Kalau bisa saya tawar, kalau bisa di bawah 200, dan nggak dikasihkan. Setelah keliling kemudian nyari, kita akhirnya nggak nemu lah ya, saya sendiri keliling pak motor nggak nemu. Kemudian akhirnya saya lihat di internet, kebetulan di internet itu ada rumah dilelang. Jadi ada daftar rumah dilelang, kebetulan di Kota Malang itu waktu itu banyak rumah yang sedang dilelang. Rumah itu dilelang dengan harga pembukaannya ya, harga pembukaannya itu ya harga yang wajar saat itu. Jadi batas terendah harganya di situ. Kemudian saya pergi waktu itu ke banknya, bank yang mau melelang rumah tersebut. Saya datangi ke banknya, kemudian ketemu dengan AR. Jadi AR ini cerita, Pak ini ada kredit macet, rumahnya ini mau dilelang Mbak sekian gitu. Kemudian saya tanya, Pak bisa nggak harga lelang ini saya tawar? Oh nggak bisa Pak, ini harga terendah. Setelah saya belajar tentang lelang dan seterusnya itu kemudian saya tahu. Kemudian saya datangi si pemilik rumah. Jadi dari beberapa yang ada di list itu saya datangi pemilik rumah yang harga rumahnya tidak terlalu jauh dengan uang yang saya punya. Setelah saya datang ke pemilik rumah, benar ya, pemilik rumah bilang, Pak ini rumah memang sedang dilelang bank, ini kami jual seharga 270 juta. Di waktu itu rumah itu luas tanah 91, row jalannya itu 7 meter, paving sangat lebar dan suasananya bagus, one gate system, dan di pinggir jalan raya pintu masuk perumahannya. Rumah itu 2 lantai ya, sudah dibangun. Kemudian tanya ke pemilik, Bapak ini dilelang berapa harganya? Waktu itu ya 270-an. Pemilik rumah bilang, iya Pak ini
sedang ditawar orang. Banyak yang nawar di harga 250 juta dan ini sudah kami lepas. Tetapi saya tanya, "Loh, sudah dibayar belum?" "Belum dibayar, Pak. Yang nawar itu orangnya sudah DP kita 10 juta dan mereka proses kredit. Jadi kalau proses kredit di ACC oleh bank, kemudian lelang akan dibatalkan." Sampai situ kemudian saya tanya lagi, "Pak, berapa orang yang sudah minat sama rumah Bapak?" Nah, kemudian orang itu bilang, "Sudah antri 7 orang, Pak, semuanya KPR." Kemudian saya bilang kepada orangnya, "Pak, sudah, saya punya uang cash ya, tapi saya minta harga di bawah 200." Orangnya bilang, "Oh, nggak bisa, Pak," dan seterusnya. Kemudian sudah saya pergi, saya anggaplah saya ya sudahlah nggak bisa ditawar, saya pergi aja. Lagi pula yang antri di situ adalah KPR dan proses KPR kan tidak cepat. Jadi prosesnya mungkin agak lama sehingga rumah itu mau dilelang mungkin nggak nutut. Sebulan kemudian saya terima telepon dari si pemilik rumah itu bilang, "Pak, Bapak masih cari rumah atau enggak?" Kemudian saya jawab, "Oh ya masih cari, Pak. Emang gimana?" "Ya sudah, Pak, ayo kita nego." Mula saya dengan orangnya cerita, sertifikat ada di bank, rumah mau dilelang, banyak orang beli harga sekian sudah deal tapi kredit ketolak semua orang yang mau kredit tersebut. Kemudian saya akhirnya nego, akhirnya rumah itu kena 159 juta. Dengan harga pasaran sekitar itu sudah 270. Nah, kenapa rumah itu cepat dilepas? Karena begini, ketika kata orangnya, orang yang punya rumah itu gini, "Pak, kalau rumah ini dilelang di bank, itu uang semua, kami nggak terima sepeser pun uang, Pak." Jadi dia nggak terima uang. Tapi kalau ini saya jual sebelum lelang dimulai, maka uangnya itu saya buat bayar utang ke bank. Saya tanya, "Bapak punya utang ke bank berapa?" Dia bilang 100 juta. Akhirnya sudah, "Oh ya sudah, saya beli aja sebelum lelang. Lelangnya kapan?" 3 hari lagi. Oke, kita ketemu di bank waktu itu. Jadi di bank itu saya hubungi AR-nya bank, kemudian notaris langganannya bank itu datang ke situ. Sudah saya bilang orang bank, "Pak, tolong saya ingin beli rumah ini dan kemudian agar Bapak ini terima uang, sehingga kalau misal rumahnya dijual ke saya 159, yang 100 buat bayar bank, yang 59 masih milik pemilik rumah. Jadi pemilik rumah masih dapat uang dari penjualan rumah. Sementara kalau dilelang mereka bilang mereka tidak dapat uang sama sekali." Nah, akhirnya setelah itu selesai, transaksi selesai, balik nama atas nama saya, kemudian transaksi beres. Jadi semuanya, teman-teman semuanya, kalau Anda punya uang, kemudian nggak nutut beli rumah, Anda bisa cari alternatif seperti saya tadi salah satunya, yaitu Anda cari yang pertama, cari orang yang benar-benar butuh uang. Ya, Anda cari orang yang butuh uang. Yang kedua, cari rumah, gimana rumah itu jadi harta gono gini, artinya rumah itu rumah warisan dan pengen cepet-cepet dijual. Itu kalau ada pembeli dan Anda bayar cash, itu luar biasa, mesti dikasih. Ya, karena cash is the king. Jadi kalau kita mau beli rumah, uangnya nggak cukup, nggak apa-apa, yang penting kita punya cash, nanti kita tinggal tawar aja. Atau kalau nambah dikit nggak apa-apa lah. Yang ketiga, Anda bisa cari, misalnya ada orang yang ingin bagi harta karena perpisahan atau perceraian, kemudian "Oh, ini bagianmu, ini bagianku," sudah rumah ini dijual lah. Jualnya itu kan penuh dengan emosi. Akhirnya sudah tulisi dijual, kasih palang di depan rumahnya, akhirnya kita tawar. Nah, itu bisa memudahkan kita dalam mendapatkan harga rumah yang lebih murah. Sehingga di sini kita kalau punya strategi, nggak ada ceritanya bahwa "Pak, beli rumah itu kemahalan, uang saya kurang banyak." Anda pakai strategi yang banyak dipakai oleh orang yang bisnis properti. Jadi tidak ada ceritanya kita tidak bisa membeli rumah. Apapun kondisinya, kita pasti dapat rumah.
Yang penting bagi kita adalah selalu berusaha dan kita semangat untuk mencari informasi di mana rumah itu berada. Yang jelas ketika Anda melihat rumah, jangan pernah menjelek-jelekan rumahnya. Pak, rumahnya kok begini, jangan, karena kasihan.